Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama layalihi tatawuan wa thawabal amali fihi mudha'afa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam, nikmat sihah afiyah, yang dengan sebab nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah, Allah memperkenankan kepada kita sekalian untuk bisa menemui bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran, dan di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kepada kita untuk bisa menemui malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDN Makassar 05, alhamdulillah tahun ini sekolah kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, yang seluruh rangkaian ibadah puasa kita tahun ini harus kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Di antaranya adalah tadarus Al-Quran, sholat tarawih yang biasanya kita laksanakan di masjid-masjid, maka tahun ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing, mengikuti anjuran daripada Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah, terutama Gubernur DKI Jakarta yang telah memberikan aturannya kepada kita. Dan mudah-mudahan semuanya itu akan memberikan hikmah yang banyak untuk kita sekalian. Sebagai contoh, dengan kita beribadah di rumah, maka akan timbul rasa persatuan di antara keluarga satu sama lain, yang mungkin barangkali sudah sekian tahun jarang atau bahkan tidak pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka tahun ini Allah berikan hikmah itu untuk bisa kita saling berkumpul pada keluarga kita, ibadah bersama-sama, bertadarus Al-Quran, dan mudah-mudahan itu semua mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, puasa Ramadan alhamdulillah saat ini sudah memasuki daripada fase kedua, yakni fasenya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase pertama, yakni fase ini pertama adalah rahmat, yang kedua adalah maghfirah. Fase maghfirah saat ini kita telah memasuki daripada hari yang ke-18 daripada bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik amalan wajib maupun yang sunnah, kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kali ini Pak Mul akan sampaikan sedikit tentang keutamaan daripada sahur atau biasa kita sebut dengan makan sahur. Kalau kita pikirkan, rasanya lebih enak kalau kita makan kira-kira pukul 12 malam begitu. Lalu kita tidur dan kita bangun langsung melaksanakan salat subuh. Namun ada apa rahasia di balik makan sahur itu? Ternyata Rasul bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Rasul menganjurkan kepada umatnya, kepada kita sekalian, yakni bersahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam bersahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Di saat-saat sahur itu adalah saat-saat kita untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan sahur itu, jam berapa kira-kira baiknya kita bersantap sahur? Jam 1 kah? Jam 2? Atau jam 3? Rasul memberikan gambaran bahwasanya beliau bersahur itu antara makan sahur dengan sholat atau azan subuh adalah berkisar 50 ayat daripada Al-Quran. Ini bertanda akhirkanlah makan sahur kita. Jangan makan sahur ketika mungkin masih pukul 1 pagi atau jam 2 begitu. Maka dikhawatirkan nanti kita akan bablas dalam pelaksanaan sholat subuh. Kita tertidur ketika waktu subuh. Maka hikmahnya adalah ketika kita bangun sahur, kita awali dengan sholat malam dulu. Sekitar 2 rakaat misalnya. Lalu sekitar jam 3:30 baru kita bersantap sahur di situ. Selesai, hampir mendekati waktu subuh. Maka dipastikan dengan makan sahur pada jam tersebut kita menjaga daripada sholat berjamaah subuh kita. Dan ini tentu akan berfaedah lebih besar daripada kita makan di tengah malam lalu kita tertidur. Anak-anakku sekalian, maka sunnah adalah bersantap sahur adalah dengan mengakhirkan waktunya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan ini. Barangkali ada di antara kalian yang mungkin bersantap sahur jam 12 malam misalnya. Maka setelah ini dipastikan kita bisa merubah waktu itu sehingga kita mendapatkan waktu yang barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Orang-orang soleh adalah tempatnya mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika waktu sahur, yakni mendekati daripada waktu subuh. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat Pak Mus sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, afiah, serta rezeki yang mudah, yang luas untuk kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan sehingga kita menyelesaikan ibadah puasa tahun ini dan kita keluar menjadi insan-insan yang bertakwa. Sebagaimana Allah nyatakan, la'allakum tattaqun, bahwasanya nilai daripada puasa Ramadan atau asar daripada Ramadan adalah mencetak orang-orang yang bertakwa. Barangkali ada di antara kita yang masih belum patuh kepada orang tua kita, maka setelah pelaksanaan Ramadan ini mudah-mudahan Allah berikan hati kita hati yang lembut untuk kita bisa berbakti kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita
dari segala macam bahaya, terutama saat-saat ini yang masih wabah terus bersebar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan yang kuat, fisik yang kuat, yang mampu melawan, atau memberikan kepada kita akan kekuatan-kekuatan dalam melawan segala macam penyakit. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.